Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Respon yang benar saat menderita. Firman Tuhan hari ini diambil dari Ayub 16 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Ini adalah ungkapan kekesalan Ayub terhadap ketiga sahabatnya. Oleh karena para sahabatnya itu bukannya mendukungnya untuk menanggung penderitaannya, sebaliknya mereka mencerca Ayub dengan tuduhan keji. Seandainya keadaan terbalik, mereka ada pada posisi Ayub, mereka akan merasakan bagaimana rasanya dinasihati dengan kata-kata bermulut manis tetapi tanpa sungguh-sungguh mengasihi. Ayub membela dirinya dari tuduhan kejam para sahabatnya. Dengan tegas ia menyatakan bahwa semua penderitaan ini bersumber dari Allah sendiri. Allah lah yang membuat hidupnya dan keluarganya berantakan oleh musibah. Allah memperlakukan dan menghajarnya seolah ia musuh. Allah memakai orang-orang fasik untuk menyiksanya. Allah menyiksa fisik maupun batinnya. Secara fisik, Ayub menderita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Secara batin, Ayub menderita karena dirinya tidak bersalah tapi dicemooh teman-temannya. Ayub meminta perlakuan adil dan setimpal dijatuhkan atas niat busuk teman-temannya, supaya terbuktilah bahwa tuduhan mereka salah dan dirinya lah yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, memang sulit untuk melihat dengan tepat pergumulan dan penderitaan orang lain kalau kita sudah memiliki prasangka-prasangka tertentu. Kita akan menjadi buta terhadap fakta. Kita akan menjadi bersikap keras dan kejam dan tidak sensitif sama sekali akan pergumulan orang lain itu. Tepat sekali umpatan Ayub bahwa orang yang sedemikian adalah penghibur sialan. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Pertama, untuk bisa menjadi penghibur yang baik, maka kita harus mengenal fakta dengan benar tentang keadaan dan penderitaan seseorang. Kedua, kita harus memiliki hati yang penuh kasih. Penghiburan sejati adalah kata-kata yang berisikan kebenaran, yang keluar dari hati yang penuh belas kasihan. Itulah kasih Yesus. Ketiga, kenali Tuhanmu, agar jangan engkau menuduh Tuhan dan kecewa padanya. Mari kita belajar dengan seksama saat kita menderita. Hati-hatilah agar jangan menjadi orang yang sensitif. Juga jangan terlalu banyak mendengar komentar teman yang belum tentu membuat situasi Anda membaik. Juga janganlah cari penghiburan dari manusia. Carilah Tuhan, rendahkanlah diri, tersungkurlah di hadapan Tuhan. Akui kelemahan kita. Kelemahan itu maksudnya bukan dosa, tetapi kelemahan dalam arti bahwa kita tidak sanggup menghadapi penderitaan. Namun jangan lupa, kita juga tidak pernah luput dari dosa. Akuilah dosa jika Roh Kudus ingatkan ataupun ingat dosa kita. Bagaimana bersikap benar saat dalam penderitaan? Sadari penderitaan Tuhan izinkan agar membawa kita mendekat kepadanya, agar kita semakin bertumbuh kuat imannya. Jangan kesal dengan keadaan, dengan orang, apalagi dengan Tuhan, memusuhi Tuhan. Belajarlah bersyukur dan terima realita bahwa penderitaan itu sedang terjadi dan harus dihadapi. Latihlah rohani kita dengan berbagai disiplin rohani. Siapapun yang hari ini sedang menderita, datanglah kepada Tuhan, carilah Tuhan, berserulah kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau teladan yang sempurna dalam menghadapi penderitaan. Engkau tekun menjalaninya, rela menjalaninya, tetapi tetap bersikap benar terhadap sekitar. Saya butuh Tuhan membimbing saya, menguatkan saya, mencerahkan pikiran dan perasaan saya. Pakailah penderitaan saya untuk terus melatih iman dan pengharapan saya kepadamu saja, bawa saya kepada level iman yang bertumbuh dengan mengakar kuat pada firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan saya agar saat dalam penderitaan saya tidak seperti Ayub yang menyalahkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala. Firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.